Sampai detik ini aku masih tidak mengerti kenapa mereka begitu bodoh dan mudah dibodohi. Padahal sejarah telah membuktikan bahwa hidup ini ada banyak budaya, tapi mereka masih saja banyak terperdaya. Sungguh aneh, luar biasa. Aku bisa hidup senang dalam situasi absurd akan kehidupan ini. Segalanya mudah aku dapatkan, mulai dari urusan uang, perempuan, sampai urusan tetek bengek, bablas bebas sambat. Gusar, kamu sungguh beruntung. Ya, Gusar. Itulah nama panggilanku sehari-hari. Untuk berbeda dengan sebutan Gus Dur yang disandang oleh mantan Presiden RI keempat itu. Jika Gus pada KH Abdurrahman Wahid itu menunjukkan gelar keturunan kiai besar dari kalangan NU, sedangkan aku hanyalah panggilan singkat dari namaku yang sebenarnya. Gustiar Sarifudin. Bapak seorang buruh tani dan ibu seorang juru masak yang sangat baik bagi anak dan suaminya. Jelas beda bukan? Tapi sampai detik ini aku masih tidak mengerti dengan pikiran orang-orang di sekitarku. Mereka anggap aku ini orang yang suka merendah, alias low profile. Terlebih setelah mereka melihat makam ayah dan ibuku yang sengaja aku bangun seperti makam raja-raja. Mereka semakin percaya saja. Dan lagi setelah melihat pada batu nisan ayahku bertuliskan KH Sarifudin. Mereka anggap KH itu Kiai Haji. Padahal itu hanyalah singkatan dari nama ayahku, yaitu Karim Hidayat. Aduh, dasar manusia. Bodoh kok dipelihara. Betul, ini benar. Hampir 75% penduduk di kotaku percaya bahwa aku ini adalah keturunan kiai. Sudah, daripada aku pusing memikirkan persoalan itu, lebih baik aku saja. Aku ini memang keturunan ke-10 dari kiai yang hidup pada masa setelah para wali. Besar. Ya, Gusar. Nama yang senantiasa membawa berbagai keberuntungan. Tuhan benar-benar berpihak pada nama itu. Tidak seperti nama Gustiar Sarifudin yang menjerumuskan aku dalam jurang kemiskinan. Aku sungguh merasakan perbedaannya. Nama Gusar membawa aku menjadi orang yang sangat kaya raya sejagat Nusantara. Tapi aku tidak tahu lagi kenapa orang tua aku memberikan nama itu. Cukup, aku tidak mau berbicara lebih panjang lagi tentang masa lalu. Sekarang aku lebih suka membicarakan hari ini, esok, dan yang akan datang. Aku Gusar yang selalu siap menerima tantangan. Gusar yang selalu menjadi bahan pembicaraan di kalangan
pengusaha skala nasional. Gusar yang terkenal memiliki pondok pesantren. Gusar yang selalu memberikan sedekah ke ribuan fakir miskin di setiap akhir pekan. Dan yang terakhir, Gusar sang presiden. Tunggu. Aku sang presiden? Siapa bilang aku sang presiden? Aku sendiri? Atau... Oh, ya. Mereka memanggilku Gusar sang presiden. Betul. Presiden bagi para bajingan. Jangan terkejut. Memang itulah jabatan terakhirku saat ini. Perlukah kujelaskan semuanya? Aku cukup mempunyai pengaruh besar, karena bagaimanapun aku diuntungkan oleh negara dan pemerintahan Republik ini. Baik, aku tutup dulu masalah presiden di kenegaraan. Sekarang aku buka masalah kepresidenan. Yang setuju bisa duduk diam di sini, dan yang tidak setuju angkat kaki keluar dari sini, dan kita akan bertemu di lain kesempatan dan dalam tema dan pembicaraan yang lain pula. Nah, kembali ke masalah kepresidenan. Dulu, ketika aku masih sekitar usia 12 sampai 18 tahun, aku sudah ikut ayahku menjadi seorang buruh tani, dan hidupku begitu saja, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Uang rupiah mengalami penurunan harga hingga 50%. Pengacau keamanan muncul di mana-mana. Sungguh negeri yang sangat menakutkan. Negeri hantu atau neraka jahanam. Tidak bisa dijelaskan. Satu sama lain saling curiga. Satu sama lain saling hujat. Satu sama lain saling bunuh. Ada pegangan, ada kepercayaan. Semuanya tenggelam dalam permasalahannya masing-masing. Sebentar. Sepertinya aku kembali lagi untuk membahas masa laluku. Maaf. Ini sedikit kekeliruan. Kenapa aku selalu mengarah pembicaraan masa laluku? Kacau. Oke. Ya, aku adalah sang presiden. Presiden hari ini dan untuk tahun-tahun yang akan datang. Patah bilang, ilmu adalah jendela dunia. Ya, itu benar.
Karena ilmulah aku bisa menguasai seluruh kota-kota besar di negara ini. Tapi ilmuku sungguh jauh berbeda. Ilmuku adalah ilmu kebal. Yang pertama, kebal terhadap rasa malu. Yang kedua, kebal untuk tidak beriman. Dan yang ketiga, kebal terhadap senjata tajam dan juga peluru. Kombinasi itulah yang mengantarkan aku menjadi seorang presiden. Tapi ketika aku sudah menemui titik kejenuhan, aku menyerahkan semua hal itu pada anak dan bawahanku. Sekarang rasanya sangat jauh berbeda. Semuanya balik menyerangku. Mereka menyerang kelemahanku, merongrong titik kelemahanku. Aku mempunyai banyak selir. Aku selalu menghajar orang-orang yang tidak sejalan denganku. Aku selalu memakai uang negara tanpa mengembalikannya kepada kas negara. Begitulah media memberitakanku. Gusar. Apakah ini sudah takdirku? Mereka berusaha mengambil kembali apa yang aku ambil dari mereka. Mereka sudah tidak takut lagi denganku. Bahkan anak buahku balik menyerang padaku. Sekarang aku semakin terpojok. Darah. Siapa yang mencacitku? Siapa orang yang tidak jantan itu? Mustahil. Para dukun santet sudah berjanji setia pada aku. Siapa? Tidak mungkin. Aku ini orang sakti. Orang sakti. Tolong aku. Guru. Tolong aku, guru. Siapa guruku?
Setan, tolong aku setan. Tolong aku sebelum mereka mengambil semua milikku. Tidak mungkin. Aku kembali pada Gustiar Sarifuddin yang dulu. Kesaktianku semua sudah hilang. Gusti, tolong aku Gusti. Engkau yang Maha Pengasih. Tolong kembalikan aku ke masa 45 tahun yang akan datang. Kenapa tidak mau berhenti? Tolong berikan aku satu kesempatan lagi. Tolong berikan aku satu repelita. Berikan aku satu repelita.